Operasi hitung campuran yang terdiri dari tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang akan dibawakan oleh saya, Franciscus Joy Pangamuan Sinaga, Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Matematika. Yang terdiri dari beberapa menu. Yang pertama sampul, yang tadi, kemudian SKKDIK, ringkasan, pemaparan 1, pemaparan 2, pemaparan 3, dan uji kompetensi. Kita masuk pada bagian yang selanjutnya mengenai SK, KD, dan IK, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator mengenai operasi hitung campuran yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Kita masuk yang selanjutnya mengenai ringkasan kaidah hitung campuran. Yang pertama, operasi hitung di dalam kurung didahulukan. Yang kedua, level simbol operasi hitung adalah sebagai berikut. Level tertinggi yaitu pangkat dan akar disingkat pakar. Level tengah yaitu kali dan bagi disingkat kabak. Dan level terendah yaitu tambah dan kurang disingkat takur. Yang ketiga, operasi hitung yang levelnya setara dikerjakan sesuai urutan. Yang keempat, operasi hitung yang levelnya lebih tinggi dikerjakan terlebih dahulu. Kita masuk pada pemaparan yang pertama mengenai operasi hitung dalam tanda kurung didahulukan. Sebagai contoh soal, perhatikan yang pertama. 5 ditambah dalam kurung 8 dikurang 4. Perhatikan di sini melibatkan operasi hitung dalam tanda kurung, sehingga dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Perhatikan tulisan berwarna merah. 8 dikurang 4, sehingga itu yang kita kerjakan terlebih dahulu karena di dalam kurung. 8 dikurang 4 adalah 4, maka menjadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Begitu untuk contoh yang di bawahnya. Kita masuk pada pemaparan kedua, yaitu mengenai operasi hitung yang levelnya setara dikerjakan sesuai urutan, dari kiri ke kanan. Perhatikan contoh yang pertama, 63 dikurang 35 ditambah 52. Karena ini melibatkan operasi pengurangan dan penjumlahan di mana levelnya setara, maka pengerjaannya dari kiri ke kanan. Perhatikan tulisan berwarna kuning, yaitu pengurangan. 63 dikurang 35 itu dikerjakan terlebih dahulu karena dia dari yang paling kiri. 63 dikurang 35 adalah 28, kemudian ditambah 52 sama dengan 80. Begitu untuk yang di bawahnya dan yang di sampingnya. Kita masuk pada pemaparan ketiga. Mengenai operasi hitung yang levelnya lebih tinggi dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan contoh yang pertama. 5 ditambah 2 dikali 3. Karena di sini melibatkan operasi perkalian dan penjumlahan di mana perkalian lebih tinggi levelnya, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Perhatikan tulisan berwarna oranye, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga menjadi 5 ditambah 6 sama dengan 11. Begitu untuk contoh yang di bawah dan yang di sampingnya. Kita masuk pada uji kompetensi untuk lebih memahami dan memaknai dari operasi hitung campuran, yaitu sebagai berikut. Soal yang pertama. Sidi memiliki kelereng sebanyak 23 butir. Ketika main dia kalah 12 butir. Lalu Sidi membeli lagi sebanyak 15 butir. Berapa jumlah kelereng Sidi sekarang? Karena Sidi memiliki kelereng sebanyak 23, kemudian dia kalah 12 butir, artinya terjadi pengurangan. Kemudian dia membeli lagi sebanyak 15 butir, terjadi penjumlahan. Sehingga bentuk ini dapat ditulis menjadi 23 dikurang 12, kemudian ditambah 15. Karena operasinya penjumlahan dan pengurangan levelnya setara, maka pengerjaan dari kiri ke kanan. 23 dikurang 12 adalah 11, kemudian ditambah 15 adalah 26. A. Jawabannya. Namun ketika kita memilih option yang lain, maka akan muncul salah. Sehingga kita harus melihat pembahasannya sebagai berikut. Kelereng mula-mula sama dengan 23 butir, kalau bermain sebanyak 12 butir, terjadi pengurangan. Membeli lagi kelereng sebanyak 15 butir, artinya terjadi penjumlahan. Maka kelereng yang dimiliki Sidi sekarang sebanyak 23 dikurang 12,
ditambah 15 sama dengan 26. A jawabannya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Paman membawa 4 ikat rambutan. Rambutan tersebut dibagikan kepada Rere dan Budi sama banyak. Ternyata setiap ikat berisi 9 butir. Berapa butir rambutan yang mereka miliki masing-masing? Karena paman membawa 4 ikat rambutan dan dibagikan kepada Rere dan Budi sama banyak, artinya 4 dibagi 2. Yaitu masing-masing mendapat 2 ikat. Kepada Rere sama dengan 2 ikat, kepada Budi sama dengan 2 ikat. Karena tiap ikat terdiri dari 9 butir, maka masing-masing memiliki 2 dikali 9 butir, yaitu 18 butir. Jawabannya B. Sehingga jawabannya benar. Namun ketika kita menjawab option yang lain, maka akan salah. Hingga kita harus melihat pembahasannya sebagai berikut. Rambutan milik paman sebanyak 4 ikat. Kepada Rere dan Budi diberikan rambutan sama banyak. Tiap ikat rambutan berisi sebanyak 9 butir rambutan, sehingga dapat kita tulis sebagai berikut. 4 dibagi 2 dikali 9. Karena melibatkan operasi pembagian dan perkalian, maka pengerjaan dari kiri ke kanan, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2, kemudian dikali 9 sama dengan 18. Jawabannya adalah B. Kita masuk pada soal yang ketiga. Dari sekolah Juju mendapat 3 pak buku tulisan, di mana setiap pak berisi 5 buku tulis. Di rumah masih ada 4 buku tulis. Berapa buku tulis yang dimiliki Juju sekarang? Karena Juju mendapat 3 pak, berarti di mana setiap pak itu terdiri dari 5 buku, sehingga diperoleh bentuknya 3 dikali 5. Kemudian di rumahnya masih ada 4 buku, sehingga terjadi penjumlahan. Maka dari itu 3 dikali 5 ditambah 4 sama dengan 19. Jawabannya C. Namun ketika kita menjawab option yang salah, maka akan dimunculkan salah. Hingga perhatikan pembahasan sebagai berikut. Juju memperoleh buku sebanyak 3 pak. Tiap pak buku berisi 5 buku. Persediaan buku yang masih ada sebanyak 4 buku tulis. Maka buku tulis yang dimiliki Juju sekarang sebanyak, kita dapat tulis bentuknya sebagai berikut. 3 kali 5 ditambah 4. Karena melibatkan operasi perkalian dan penjumlahan, maka perkalian terlebih dahulu dikerjakan. 3 kali 5, 15, kemudian ditambah 4, 19. Jawabannya C. Kita lanjut ke soal keempat. Bu Cece mempunyai 18 telur. Telur tersebut dibagikan habis kepada para tetangganya, yaitu Bu Yuki, Bu Ina, dan Bu Vina dengan sama banyak. Kemudian Bu Vina menggoreng 3 telurnya. Berapa telur Bu Vina yang belum digoreng? Ini sama seperti soal yang sebelumnya. Bu Cece membagikan 18 telur kepada tetangganya. Bu Yuki, Bu Ina, dan Bu Vina sama banyak. Berarti 18 dibagi 3. Berarti masing-masing mendapat 6 telur. Kepada Bu Yuki 6 telur, kepada Bu Ina 6 telur, dan Bu Vina 6 telur. Kemudian Bu Vina menggoreng 3 telurnya, artinya terjadi pengurangan. Awalnya Bu Vina punya 6 telur, kemudian digoreng 3 sehingga menjadi sisa 3, jawabannya A. Namun ketika kita memilih option yang lain, maka akan salah. Maka dari itu harus kita lihat bagaimana pembahasannya. Telur milik Bu Cece sebanyak 18 butir. Kepada Bu Yuki, Bu Ina, dan Bu Vina diberikan telur oleh Bu Cece sama banyak. Artinya 18 butir dibagi 3 sama dengan 6 butir. Berarti Bu Yuki sudah ada 6 butir telur, Bu Ina sudah ada 6 butir telur, Bu Vina sudah ada 6 butir telur. Kemudian Bu Vina menggoreng sebanyak 3 butir telur. Sehingga telur yang belum digoreng Bu Vina adalah 6 dikurang 3, yaitu 3. Jawabannya A. Kita masuk kepada soal yang terakhir. Bejo mempunyai 6 kandang kambing. Setiap kandang berisi 6 kambing. Saat Idul Kurban dia menjual 12 kambing. Berapa kandang kambing yang masih berisi dimiliki Bejo sekarang? Perhatikan, karena Bejo mempunyai 6 kandang, di mana tiap kandang berisi 6 kambing, artinya karena ada 6 kandang berarti 6 dikali 6 kambing, sehingga menjadi ada 36 kambing. Namun pada saat Idul Kurban dia menjual 12 kambing, artinya terjadi pengurangan.
36 dikurang 12, hasilnya adalah 24. Perhatikan yang ditanya adalah berapa kandang kambing yang masih berisi. Karena tiap kandang harus diisi 6 kambing, dan sisa kambing yang sekarang adalah 24, berarti 24 dibagi 6 kambing. Hasilnya adalah 4. Jadi ada 4 kandang yang masih berisi. Jawabannya D. Dan jawabannya itu adalah benar. Namun seperti biasa ketika kita memilih opsi yang lain, maka jawabannya akan salah. Maka dari itu harus kita melihat bagaimana pembahasannya sebagai berikut. Kandang kambing yang berisi milik Bejo sebanyak 6 kandang. Tiap kandang berisi 6 kambing. Kambing yang terjual pada hari raya Idul Kurban sebanyak 12 kambing. Maka kandang kambing yang masih berisi dimiliki Bejo seorang tinggal dalam kurung 6 kali 6 dikurang 12 itu kurung dibagi 6. Karena ini melibatkan operasi tanda kurung, maka dalam kurungnya harus kita kerjakan terlebih dahulu. 6 kali 6 adalah 36, kemudian dikurang 12, hasilnya 24, kemudian dibagi 6 sama dengan 4 kandang. Jawabannya D. Demikian pembahasan kali ini, terima kasih.